Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Yang kemarin hari Selasa tidak bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita sapa-sapa dulu ya, karena dari kemarin banyak absen. Alhamdulillah sudah hadir warna-warni. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Zarkasi? Sehat selalu mudah-mudahan ya. Kemudian Ustadz Azhari juga sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Kemudian Ririncing. Ririncing. Cap Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Cap Kiki? Sehat selalu Cap. Samulihna Cap. Masya Allah ya. Baru kali ini bisa live ya. Masya Allah. Luar biasa. Pak Haji Jarkasi, gimana kabarnya Pak Haji Jarkasi? Sehat selalu tentunya ya Pak ya. Di bulan Ramadan ini semoga ibadahnya bertambah bagus begitu ya. Amin. Masya Allah. Ustadz Azhari gimana? Cerah hari ini di Malaysia, cerah. Oke Azhari, izin numpang ngaji Pak Ustadz sambil tugasan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan berkah selalu ya Ustadz Azhari ya. Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan. Kemudian Nok Muzna, Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Alhamdulillah. Cerah Pak Ustadz, Alhamdulillah. Malaysia cerah ya. Di sini agak mendung nih Pak. Oke, sehat selalu Ustadz Azhari, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Kemudian Cep Kiki, Alhamdulillah sehat Kang. Doa anu sami kanggo Kang Ustadz. Keluarga, amin. Oke, Cep Kiki, sehat selalu Cep ya, mudah-mudahan. Nah, bentar nih, duduknya biar nyaman. Kemudian Bu Mimi juga sudah hadir, Alhamdulillah. Sehat Bu Mimi, Masya Allah. Sehat selalu ya Bu ya. Ini saya lagi benahi duduknya dulu, Masya Allah. Duduknya lumayan padat. Kemudian Pak Nurdin, Pak Nurdin juga gabung insya Allah ya. Pak Wawan Ismawan, oke, mudah-mudahan istiqomah selalu. Pak Barudin Rina juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Barudin ya. Baru kali ini bisa live. Ya kemarin itu saya lupa memberitahu ya. selesai pengajian baru ingat, Masya Allah. Ada waktu 4 menit buat sapa-sapa ya. Kita mulai di jam 7:15. Karena saya jam 8 lewat dikit harus sudah berangkat lagi ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Bu Mimi, ya, amin. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Sehat selalu juga buat Pak Ustadz. Alhamdulillah, amin, sehat. Kita langsung saja ya. Kita mulai saja bentar lagi. Dan siapkan Fathur Rabbaninya juga. Mudah-mudahan kelar ya. Bu Mimi terima kasih. Semoga berkah selalu. Amin ya. Oke. Kemudian Pak Munif juga kelihatan tadi ya. Pak Munif mudah-mudahan sehat selalu Pak Munif. Akmulyanto. Pak Rofi, Ilalang, waduh.
Oke, terima kasih Bu Mimi ya. Oke. Oke, Pak Munib. Sehat selalu Pak Munib. Assalamualaikum hadir Ustadz. Masya Allah. Sehat selalu ya Pak ya. Pak Muhammad Munir juga sudah hadir. Oke, Pak Pak Ibrahim gitu ya kali ya. Oke. Kita awali dengan salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Subagio juga sudah hadir. Gimana Pak Bagio, sehat selalu ya Pak ya? Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke Pak Ibrahim ya, mudah-mudahan Pak Ibrahim bisa istiqomah. Oke. Ibnu Abdillah, Abah Ador. Oke. Pak Deddy Rustandi juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Kang Deddy? Ustadz Rasmat mana nih? Hadir nggak nih? Masya Allah. Lama kayaknya. Teh Fitri juga sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Khotimah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hadir. Alhamdulillah. Ya, kemudian siapa nih? Kitabnya Nasoihul Ibad. Oke Teh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin nyimak, monggo. Monggo Teh Fitri, lama sepertinya ya baru gabung lagi. Kang Deddy Rustandi, alhamdulillah saya pangersa. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Deddy ya. Tentunya sudah ada di tempat kerja Kang Deddy ya. Oke. Pak Siron. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mbak Siron ya. Sehat selalu Mbak Siron, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, sekarang kita mulai, sudah jam 7.15 ya. Abah Jaka, mudah-mudahan Abah Jaka bisa hadir. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, kemarin itu sampai mana nih Nok Muzna? Nok Muzna, masih ingat kan Nok? Yuk. Kalau tidak salah, yang ini ya. Wahuwa man ya'budullaha ala sabilil hubbi. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan cinta. Nah gitu, ternyata tandanya ada 3 ya. Kemarin kalau tidak salah baru 2 deh, kalau tidak salah ya. Jadi seseorang itu beribadah karena cinta kepada Allah, itu cirinya ada 3. Ya. Ya, yang pertama cirinya itu kita lihat di sini. Nah ini. Mana ya? Mana ini yang pertama? Nah ini. Yu'ti ma yuhibbuhu. Itu ciri yang pertama. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir, kelihatan ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hadi. Jadi pertama adalah yu'ti ma yuhibbuhu. Gitu. Jadi dia memberi sesuatu yang ia cintai. Nah itu. Jadi seseorang ketika beribadah kepada Allah sebab cinta, dia mampu memberi sesuatu yang ia cintai. Nah begitu. Ya. Mbak Uti Tanaya mana nih Mbak Uti nih? Sudah hadir belum nih Mbak Uti? Oke, ini Mbak Uti. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Mbak Uti ya. Masya Allah. Kangen ngaji katanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Uti ya.
Nokmuzna wasaniha. Yai. Kemudian Pak Asad Samawat juga sudah gabung. Alhamdulillah. Sehat Pak Asad Samawat ya. Sehat selalu Pak Asad ya. Mudah-mudahan. Oke. Jadi yang pertama cirinya adalah dia memberi sesuatu yang ia cintai. Itu. Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum hadir Yai. Maaf telat. Kemudian No 124. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan No 124 gitu ya. Gimana bacanya? Ya mudah-mudahan istiqomah ya. Mbak Ella, Mama Lintang juga sudah kelihatan sepertinya ya. Mudah-mudahan istiqomah nih Mama Lintang. Ya. Jadi dia memberi sesuatu yang ia cintai. Begitu. Itu ciri seseorang itu ibadahnya kepada Allah sebab cinta. Mbak Uti terima kasih. Kemudian aduh kelewat ya. Oke Mama Lintang, Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Kang Ube, Assalamualaikum Yayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Ube, mudah-mudahan sehat selalu Kang Ube ya. Jadi cirinya adalah dia mencintai, beribadahnya kepada Allah sebab cinta itu, dia mampu memberi sesuatu yang ia cintai. Ya, tapi berupa harta ya, amwal itu keterangannya itu. Pak Tabrani juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Ube amin. Pak Tabrani sehat selalu ya Pak Tab ya. Gitu. Itu ciri yang pertama ya. Kemudian ciri yang kedua, Pak Eko juga sudah hadir, kitab Nasoihul Ibad. Betul Pak Eko ya. Betul. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah ya'malu bisukhti nafsihi. Gitu. Kemudian siapa ini? Pamaun Sukantong. Pamaun Sukantong. Pas banget keterangannya yang ingin tahu. Makasih Yai. Masya Allah. Oh gitu Pak Maun ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pas banget, subhanallah. Sehat Pak Maun ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Teh Fitri, oke, alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi yang pertama adalah dia mampu memberi sesuatu yang ia cintai. Kemudian yang kedua, dia beramal sesuatu yang nafsunya membencinya. Gitu. Pak Hamid 60 juga hadir, alhamdulillah. Pak Hamid sehat, Pak Hamid, Malaysia. Oke. Pak Maun Sukantong, alhamdulillah. Oke. Pak Idi Mustafa juga sudah bergabung, alhamdulillah. Assalamualaikum, Derek. Derek ngapa Yai? Monggo. Gimana Pak Idi, sehat selalu Pak Idi ya. Pak Udin. Oke, lanjut ya. Jadi yang kedua, dia melakukan sesuatu amal yang dirinya atau nafsunya membencinya. Gitu. Ya. Jadi sesuatu yang Allah ridhoi dia kerjakan. Tapi sesuatu yang nafsunya sukai dia tinggalkan. Sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu yang Allah ridhoi, nafsunya itu tidak cocok. Gitu. Nah itulah bukti ya bahwa sesuatu yang dikerjakannya itu adalah mengikuti wahyu. Berarti nafsu membencinya. Nah gitu. Pak Supri juga sudah kelihatan. Alhamdulillah ya Pak Supri. Oke. Abi Umi. Oke. Pak Idi Mustafa. Alhamdulillah ngawas. Salah ketik ya. Siap. Ngawas. Siap. Pak Idi Mustafa. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Idi ya. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Supri. Ya, Abah Oji belum kelihatan nih Pak Supri. Aduh nih bentar nih saya duduknya belum nyaman. Nah, gitu. Nah, benahi duduk dulu. Pak Hamid 60 sehat. Alhamdulillah. Oke. Bunda Mimo gitu ya. Oke, lanjut ya.
Nah, yang belum dijelaskan adalah yang ketiga, ya. Cendol dawet Tanjung Jaya. Assalamualaikum Ustaz, dari Lampung ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Lampung semangat. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu ciri yang kedua. Ya. Jadi ciri yang kedua itu dia beramal sesuatu yang nafsunya membencinya. Berarti dia mengikuti wahyu. Ya. Oke, kitabnya Nasoihul Ibad, Cendol Dawet Tanjung Jaya. Masya Allah. Oke. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang ketiganya wasalisiha. Wasalisuha, maaf. Kemudian yang ketiganya adalah yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi. Nah ini ya, cara bacanya begitu ya. Yakunu adalah fi'il mudhari. Nakis. Pak Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah, lama nggak jumpa nih Pak Azhar ya. Oke, Ustadz Rosmat mana nih? Mudah-mudahan beliau hadir hari ini ya. Atau beliau lagi sibuk ya. Jadi yakunu ini fi'il mudhari nakis. Dengan isim kananya adalah huwa. Fi-nya huruf jar jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-halati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'annats salim. Ma'az zorof makan. Sayyidi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'a sayyidihi ini adalah khobar kana. Gitu ya. Jadi khobar kananya berbentuk zorof. Nah begitu. Ya, jadi hati-hati ini. Jadi khobar itu bisa berbentuk isim, juga bisa berbentuk kalimat, juga bisa berbentuk jar majrur, juga bisa berbentuk zorof. Nah, begitu. Pak Gunawan. Gimana Pak Gun? Sehat selalu Pak Gun ya. Kemudian Pak Asep Saipullah. Oke. Yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi. Gitu ya. Yakunu fi jami'il halati. Jadi dia dalam segala keadaan adalah ma'a sayyidihi. Bersama Allah. Luar biasa ini ya. Oke. Oke, user 6622171170. Mudah-mudahan bisa hadir. Cendol dawet, mantap banget Ustadz keterangannya. Bisa belajar berikut nahwunya. Siap, insya Allah ya, cendol dawet. Begitu cendol dawet ya. Jadi yakunu adalah fi'il mudhari nakis dengan isim kananya adalah huwa fi huruf jar jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al halati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'annats salim. Ma'az zorof makan, sayyidi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'az sayyidihi sebagai khobar kana. Nah, begitu ya. Oke Pak Gun, alhamdulillah. Oke. Jadi kalau diartikan yakunu dia fi jami'il halati. Dalam segala hal ma'a sayyidihi bersama Allah. Bersama tuannya. Apa yang dimaksud dengan tuannya? Wa huwa Allahu Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi sayyidi di sini adalah huwa, ini domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada, makanya depannya dibaca Allahu. Allahu khobar yang dirofakkan dengan doma. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tirodiyah. Jadi yang dimaksud sayyidihi di sini adalah huwa Allahu Ta'ala. Dia adalah Allah Ta'ala. Ya. Kang Akung juga sudah kelihatan tadi. Gimana Kang Akung, sehat Kang? Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke Kang Akung. Kang Dendo belum kelihatan nih Kang Akung. Pak Junaidi. Pak Junaidi Mahmud Sahat. Derek ngaji. Monggo Pak Junaidi. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Jun. Ya, oke.
Terima kasih Pak Jun, semoga berkah. Begitu Pak Jun. Oke. Oke Kang Akung, Alhamdulillah Pak Ustadz, rindu kajian, subhanallah. Mudah-mudahan hari ini terobati ya. Oke. Kemudian Mbak Lia, kitabnya Nasoihul Ibad Mbak Lia. Oke. Bu Wiwin Hidayati mana nih dia? Fulan bin Fulan 905 Nasoihul Ibad, babnya 9 ya. Babnya 9. Makolahnya masih makalah 1 ya kalau nggak salah. Ya, masih makalah 2. Oke, makalah 2 ya. Jadi kitabnya Nasoihul Ibad, makolahnya yang kedua. Itu Fulan bin Fulan. Mudah-mudahan istiqomah ya, Fulan bin Fulan. Oke. Pejuang lekar. Betul ya, pejuang lekar. Azhar Abdullah. Oke. Terima kasih Azhar Abdullah. Jadi yang ketiga ini, ciri orang yang ibadahnya karena cintanya kepada Allah, dia dalam segala hal bersama tuannya. Yang dimaksud tuannya adalah bersama Allah Ta'ala. Ini luar biasa ini. Orang itu kadang di dalam ketetapan Allah itu pilih-pilih ya. Kalau ketetapan Allah itu cocok pada dirinya, maka dia berada di sisi Allah. Tapi kalau tidak cocok dengan dirinya, maka dia menjauh dari Allah. Itu. Makanya kemarin definisi dari taubat itu adalah ta'zimun amrul haqqi fi jami'il ahwal. Teh Mimin juga sudah hadir, alhamdulillah Teh Mimin ya. Gimana sehat Teh ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa Teh Mimin ya. Masya Allah. Terima kasih Teh, semoga barokah selalu ya. Oke. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah, itu cirinya 3 ya. Ingat itu. Dia memberi sesuatu yang ia cintai. Dan dia melakukan sesuatu yang nafsunya membencinya. Dan yang ketiganya ini. Yakunu fi jami'il halati ma'asayyidihi. Nah, begitu. Jadi dia dalam segala hal bersama Allah. Luar biasa ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan bersama Allah? Nah, di sini nanti ada keterangannya. Ya. Jadi yang dimaksud dalam segala hal dia bersama Allah itu fi amrihi wa nahihi. Nah, gitu. Fi-nya huruf cer, amri majrur yang dijirkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa nahihi, wawunya atop, nahi maktuf. Dari maktuf alaihnya amri wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Oke. Jadi dalam perintahnya dan larangannya. Tuh, begitu. Jadi ketika dia menjalankan perintahnya penuh dengan al-afat. Nah, itu ingat al-afat. Samwan nahihi, apa nahihi? Nah, nahihi. Begitu ya. Jadi dibaca nahihi. Begitu. Bukan nahihi, tetapi nahihi. Begitu, samwan. Mudah-mudahan Sanwan istiqomah ya. Oke. Jadi dia di dalam perintahnya dan di dalam larangannya. Artinya apa? Dia selalu menjalankan apa yang diperintah. Dan dia selalu meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu yang dimaksud ma'asayyidihi. Jadi dalam keadaan apapun, dia selalu bersama Allah. Lagi susah, dia bersama Allah. Gitu Mbak Uti Tanaya. Jadi kalau Mbak Uti, kebetulan warungnya hari ini, tokonya hari ini, pembelinya sedang berkurang, dia tetap taat kepada Allah. Dia selalu tepat waktu. Begitu Mbak Uti. Sholatnya tepat waktu. Begitu rame. Hari ini padat yang beli. Dia tetap.
Mbak Uti Tanaya tetap untuk mengistimewakan perintah Allah. Ya, dia bisa tepat waktu di dalam sholatnya. Nah, begitu Mbak Uti, Masya Allah. Itu yang disebut orang yang ibadahnya karena cinta kepada Allah. Oke. Nak Muzna, definisi taubat tadi apa ya? Taubat itu takzimun amrallahi ta'ala. Gitu. Fi jami'il ahwal. Gitu no. Jadi taubat itu dia mengistimewakan perintah Allah dalam segala hal. Begitu. Ya, itu kemarin udah dibahas kalau tidak salah di Fathur Rabbani ya. Gitu. Jadi dia selalu mengistimewakan perintah Allah dalam segala hal. Nah gitu. Nah ternyata di sini dibuktikan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang ibadah kepada Allahnya itu lihubbihi, karena cinta, atau ala sabilil hubbi. Ya, karena jalan cinta. Sebab cintanya kepada Allah, maka seluruh perintah Allah dia istimewakan dibanding dengan perintah yang lain dalam segala hal. Begitu Nokmisna. Gitu ya Pak Bagio ya. Sehat selalu Pak Bagio. Cep Kiki sehat selalu Cep. Masya Allah. Pak Zari sehat selalu ya Pak Zari ya. Pak Haji Mamat mana ini? Masya Allah. Pak Mus. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Cep Kiki. Amin. Masya Allah. Ustadz Azhari sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah begitu ya. Ini. Masya Allah. Gitu. Jadi Kang Akung terima kasih. Ya. Jadi dalam segala hal dia bersama Allah. Tidak mudah. Ya. Tidak mudah itu. Dalam segala hal itu luas maknanya. Dalam sehatnya, dalam sakitnya, dalam kepepetnya, dalam kekurangannya, dalam berlebihannya, dalam sehatnya. Dia selalu ma'a sayyidih. Dia selalu dalam perintah dan larangan Allah. Nah, begitu ya. Oke, makanya di sini dilanjut. Nah ini. Jadi fi amrihi wa nahihi adalah fala. Ini. Fala yakunu mukhalifan lidzalika. Ya. La-nya adalah nafi yakunu fi'il mudhari nakis. Nah, ini fi'il mudhari nakis. Pak Yahya, mudah-mudahan istiqomah Pak Yahya. Yahya Rod. Hadir, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Yahya ya. Jadi yakunu adalah fi'il mudhari nakis dengan isim kanaknya huwa. Mukhalifan. Nah ini mukhalifan ini adalah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Pak Gun, terima kasih Pak Gun. Lidzalika linya huruf C dan zalika isim isyarah sebagai majrur. Ya. Jadi fala yakunu mukhalifan lidzalika. Maka dia tidak menjadi mukhalifan. Mukhalifan itu apa? Berbeda. Lidzalika. Dengan hal itu. Ya. Artinya kondisi apapun yang dia alami, dia tetap istiqomah. Mengistimewakan perintah Allah. Itu yang disebut orang yang ibadahnya karena cinta kepada Allah. Ya. Oke. Pak Muhammad Rasul Wardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Muhammad Rasul. Mudah-mudahan istiqomah. Beli amak. Beli amak. Terima kasih Beli amak. Mudah-mudahan istiqomah ya. Begitu Pak. Ya, Ibu ya. Mudah-mudahan ini. Pak Nasrul. Oke, Pak Muhammad Rasul Wardi. Amin ya robbal alamin ya. Abah Oji, Assalamualaikum Ustadz, telat. Dari mana nih Abah nih bisa telat nih Bah ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Bah ya.
Karena saya ini lagi banyak absen ya. Tapi insya Allah pekan ini kita bisa istiqomah ngaji ya. Oke. Teh Fitri, Pak Ustadz maaf, nomor 1 dan nomor 2-nya apa? Oh gitu. Nomor 1-nya adalah dia memberi sesuatu yang ia cintai. Ini. Yu'ti ma yuhibbuhu. Jadi ciri orang yang beribadahnya karena cinta kepada Allah. Yu'ti ma yuhibbuhu. Begitu teh. Jadi dia, saya gedein. Dia memberi sesuatu yang ia cintai. Begitu. Ya, ini berat ini. Ya. Jadi dia memberi sesuatu yang ia cintai. Kadang orang itu memberi sesuatu yang ia sendiri sudah tidak lagi tertarik padanya. Nah, ya, gitu. Ya, ya Pak Hadi ya. Jadi kita memberikan sesuatu yang ia cintai, tapi amwal loh ya, berupa harta benda itu, gitu. Nah, kita itu kalau sodako yang paling dicintai itu warna merah, apa warna biru, apa warna hijau, atau warnanya nggak jelas. Ya, karena duit kita yang jelas itu cuma 3 warnanya ya, merah, biru, dan hijau. Selain itu adalah warnanya nggak jelas, gitu Cep Kiki. Nah, jadi orang yang cintanya kepada Allah, orang yang ibadahnya sebab cinta kepada Allah, yu'ti ma yuhibbuhu. Gitu Kang Akung. Udah lecek itu masalah. Masih mikir deh. Udah lecek juga masih mikir ya Kang Akung ya. Nah itu. Jadi dia memberi sesuatu yang ia cintai. Gitu. Jadi antara 3 warna itu yang paling dicintai itu yang mana? Kan begitu kan ya. Nah itu. Jadi ketika kita sudah mampu memberikan yang paling dicintainya, itulah bukti bahwa seseorang itu telah ibadahnya itu karena cinta kepada Allah. Nah begitu ya. Subhanallah. Gitu Kang Akung. Kang Dendo mana nih Kang Akung? Sepertinya beliau lagi sibuk. Sedekah yang abu-abu langganan. Kalau ke mall yang merah. Subhanallah. Ini siapa ini? Duh namanya nggak jelas ini ya. Nggak kebaca sama saya nih namanya. Masya Allah. Sedekah yang abu-abu langganan. Kalau ke mall yang merah. Pak Mus, assalamualaikum. Tuan, guru. Apa nih? Dan sahabat, Masya Allah, Mbak Uti Tanaya yang warna merah ya, Masya Allah, luar biasa nih Mbak Uti Tanaya. Nah begitulah ya Mbak Uti ya, mudah-mudahan itu Teh Fitri. Jadi yang pertama itu adalah Mbak Lia, istri dikasih dong kalau yang dicintai lah. Kan tadi saya bilang Mbak Lia ya, jadi ciri orang yang ibadahnya kepada Allah sebab cintanya itu yu'ti ma yuhibbuhu. Dia mampu memberi sesuatu yang ia cintainya tapi mal gitu. Itu ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an ya. Jadi yang dimaksud adalah harta, bukan istri. Nah, nanti kalau Mbak Lia suaminya sangat dicintai, terus suaminya disodakohkan begitu. Itu baru namanya ibadahnya kepada Allah sebab cinta, bukan. Jadi yang dimaksud di sini adalah yu'ti ma yuhibbuhu adalah harta. Ya, awas ya jangan salah paham ya Mbak Mbak Lia ya. Gitu Mbak Lia. Mudah-mudahan Mbak Lia paham ya. Gitu Mbak. Jadi kalau ini istrinya saya cintai, udah deh karena saya cintanya kepada Allah saya kasihin. Enggak gitu. Oke, jadi yang dimaksud adalah amwal. Amwal itu harta benda, begitu ya. Kadang kita memberikan kepada orang yang miskin, kemudian kita buka kulkas, itu yang sudah lama, yang sudah 7 hari. Mbak Tita Naya sampai ketawa. Maksudnya, iya, suami nggak harus berbahagia ya. Ya enggak lah. Al-Bahri, assalamualaikum, bismillah. Talabul ilmi, Masya Allah. M. Harsono,
Tapi kenapa kadang-kadang Ustadz kita tidak mau sedekahkan sesuatu yang disukainya ke orang lain? Nah, itu berarti ibadahnya kita belum sebab cinta. Ini Pak, ini. Jadi ini kita lagi cerita orang yang beribadah kepada Allah ala sabilil hubbi. Gitu. Jadi sebab atau ya karena jalan ibadahnya kepada Allah itu karena cintanya. Nah, begitu Mbak Uti sampai istighfar. Begitu ya Pak ya. Itu. Jadi berarti belum nyampe ke sana Pak. Coba kalau dia sudah sampai kepada makom ibadahnya dia itu sebab cinta kepada Allah. Maka ciri yang pertama adalah dia mampu memberi sesuatu yang ia cintai. Kemudian yang kedua, nah ini Teh Fitri, yang keduanya ya'malu bisukhti nafsihi. Dia melakukan sesuatu yang nafsunya itu membencinya. Kalau malam itu nafsu menginginkan kita tidur. Ketika bangun untuk qiyamul lail, maka nafsu itu membencinya. Nah, itu ciri orang yang ibadahnya kepada Allah sebab cinta. Begitu. Ya. Nyambung ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, nafsu itu membencinya. Tidak cocok gitu. Pak Harsono, bagaimana caranya Ustadz supaya kita sampai pada makom itu? Kita terus berlatih, Pak. Ya, kita masuk ke wilayah yang Allah kehendaki. Jadi bukan Allah menghendaki itu mendadak, bukan. Kitanya yang masuk ke wilayah yang Allah kehendaki. Satu, seperti di dalam bulan puasa ini ya. Di dalam bulan puasa ini, ketika seseorang perutnya tidak dipenuhi dengan makanan, maka Allah penuhi dengan cahaya. Gitu. Pak Ari kempes, kalteng mampir. Nah, biasa nih Pak Ari ini senang mampir dia. Sehat selalu Pak Ari ya. Lama nih Pak Ari ini baru mampir lagi nih. Bu Khotimah, ada orang di hatinya tiba-tiba ingin sedekah itu dorongan dari Allah. Bukan Pak Ustadz. Iyalah. Betul. Ya, ketika seseorang tiba-tiba ingin bersedekah, itu dorongan nih Pak, Mbak, itu ya, Bu Khotimah ya. Pak Harsono, terima kasih penjelasannya Ustadz. Sama-sama Pak Harsono, mudah-mudahan Pak Harsono istiqomah ya. Itu. Jadi yang kedua cirinya adalah ketika seseorang beramal, nafsunya itu membenci gitu. Membenci. Contoh, ketika kita baru tidur jam 12 malam, lalu ada perintah qiyamul lail. Begitu kan ya? Nah, lalu kita terus tidur, itu nafsu cocok itu. Nafsunya cocok. Tapi kalau kita bangun untuk sholat, nafsu nggak cocok. Nafsu membencinya. Nah, berarti ketika kita bangun, berarti kita masuk kategori itu. Nah, begitu ya. Jadi gimana caranya agar nyampe ke makom itu? Rajin-rajinlah sedikit makan. Bu Ai juga hadir alhamdulillah. Karena orang yang sedikit makan itu Allah akan memenuhi dengan cahaya di dalam perutnya. Apa artinya? Dia akan peka dengan ayat-ayat Allah. Dia akan lebih paham untuk memahami ayat-ayat Allah. Oke Bu Khotimah, matur suwun penjelasannya. Siap Bu Khotimah. Khalib, terima kasih Khalib. Mudah-mudahan berkah ya. Yang gitu. Kemudian ciri yang ketiganya adalah yang tadi, yang terakhir. Yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi. Nah itu. Dia dalam segala keadaan selalu bersama Allah. Ma'a sayyidihi maksudnya adalah huwa Allahu Ta'ala. Jadi dalam segala keadaan dia selalu bersama Allah. Apa yang dimaksud selalu bersama Allah? Di sini dijelaskan fi amrihi wa nahihi. Dalam perintahnya dan larangannya. Artinya dia selalu menjalankan apa yang diperintah. Oke, Teh Mimin, mulai jam berapa Yai tadi saya telat nyari-nyari kalimatnya.
Iya itu. Saya tadi mulai jam 7 lewat deh. Hari ini saya ada offline jam 9 ya. Jadi paling nanti kita sampai jam 8. Lebih dikit lah ya buat persiapan dalam perjalanan gitu. Karena panitianya bilangnya jam 9 tank. Jadi ada tanknya gitu. Teh Fitri alhamdulillah jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Ya, monggo Teh Fitri ya. Itu jadi ada tank jadi 9 jam 9 tank itu jadwal Ustadz mulai naik. jadi dalam perjalanannya harus dihitung juga gitu. Masya Allah Teh Mimin. Sehat-sehat ya, alhamdulillah ya. Insya Allah mulai pekan ini teh sudah mulai aman ya. Artinya live insya Allah gitu. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Nah itu. Jadi ingat-ingat tadi. Seseorang disebut ibadahnya karena cintanya kepada Allah, cirinya tiga. Dia mampu memberi sesuatu yang ia cintainya. Ingat, itu harta ya, bukan selain harta. Ya. Kemudian yang keduanya yaitu dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu setan membencinya. Nah, ini beliau Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sapaan sang dermawan. Sepertinya sudah di pinggir kolam nih Mbah Oji. Pak Saimur Sidik juga hadir. Assalamualaikum. Cep Kiki juga sudah hadir. Masya Allah. Mbak Uti Tanaya. Iya, Masya Allah. Mbak Uti tadi kabur, Bu. Nggak pamit sama Bu Mimi. Langsung ke rumah Yai. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Oh gitu Mbak Uti ya. Tadi Mbak Uti ikuti terus Mbak. Ya Mbak Uti ikuti terus live-nya Teh Mimin ya. Insya Allah. Allah pahamkan. Bu Maimunah juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Rosmat mana nih? Kangen ini enggak lama nih enggak ngaji ini. Oke Teh Mimin. Enggak apa-apa Mbak. Abah Hoji, Kang Haji, apa nih? Kelihatan lagi tadi lewat doang. Oh gitu ya. Oh gitu. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan tiga-tiganya ada pada kita. Munadi akhira, alhamdulillah beliau sudah menyapa kita ya. Gimana nih Bu Haji Hani, sehat selalu ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya di dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan matanya sembuh ya. Kemarin Bu Haji Hani sakit mata ya. Mudah-mudahan sudah sehat kembali. Pak Haji Anwar Bogor juga menyimak, alhamdulillah. Mbak Lia, Ustadz lupa saya Intan. Oh iya nih Mbak Intan. Lama sebenarnya Mbak Intan nih. Kemana aja nih Mbak Intan? Masya Allah. Sehat selalu Mbak Intan ya. Munadi akhira. Maaf telat Ustadz. Ya monggo. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke. Pak Supri yang ketiga Pak Ustadz diulang. Oh yang ketiga boleh Pak Supri ya. Yang ketiganya adalah yakunu fi jami'il halati ma'asayyidihi. Yang ketiganya adalah dia fi jami'il halati, dalam segala keadaan ma'asayyidihi, bersama Allah. Begitu Pak Supri. Jadi dalam segala keadaan dia selalu bersama Allah. Keluarga besar Mak Iyo. Assalamualaikum Ustadz. Baru gabung lagi. Oh kemana aja nih keluarga besar Mak Iyo. Ya baru gabung, mudah-mudahan istiqomah. Abah Oji, iya bah, saya ketinggalan, kayaknya marabin ikan dulu nih Pak Haji ya. Sehat selalu Pak Haji, Masya Allah. Ya jadi cirinya ada 3, ingat-ingat ya, mudah-mudahan. Pak Supri udah hafal ya, mudah-mudahan dan ada di kitab. Tapi trip, Pak maaf, agar sesuai makom seperti itu gimana? Nah itu tadi. Ya, jadi ketika kita pengen nyampe makom kepada orang yang ibadahnya karena cinta kepada Allah, ya yang pertama adalah jangan banyak makan.
Gitu. Pak Useng, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kang Dudung, Assalamualaikum Ustadz. Semoga sehat selalu. Baru gabung lagi. Oh, kemana aja nih Kang Dudung? Baru gabung lagi. Terima kasih Kang Dudung. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kang ya. Gitu. Bisa nyambung ya mudah-mudahan ya. Gitu. Jadi bagaimana caranya agar bisa makomnya nyampe ke makom orang yang ibadahnya kepada Allah karena cinta. Yang pertama adalah tahan lapar dulu. Sedikit makan. Kenapa? Orang yang sedikit makan, maka Allah akan penuhi perutnya dengan cahaya. Apa maksudnya? Dia akan lebih peka ketika memahami ayat-ayat Allah. Begitu. Itu dulu. Ya, nanti kita akan sedikit demi sedikit semakin cinta kepada Allah. Gitu. Lalu kita buktikan tanda-tanda yang 3 itu ada nggak pada diri kita, begitu. Kalau kita sudah mulai tidak pelit, gitu kan? Kita sudah mulai banyak memberi sesuatu yang kita sangat sayang. Dulu tidak pernah sodako dengan 100.000. Kita sudah mulai berani sodako 100.000. Karena 100.000 adalah hal yang disayang dibanding dengan 50 dan 20. Ya. Atau yang biasanya 2.000 naik kepada warna yang jelas, yaitu warna hijau misalkan. Begitu. Kalau kita sudah berani bersodako ke kenceleng ya, kotak amal yang Jumatan itu, berani dengan 20.000, berarti kita sudah mulai ada tanda-tanda ibadahnya kita karena Allah. Karena cintanya kepada Allah. Yang biasa 20.000 naik dengan warna yang biru. Dengan 50.000. Ya begitu. Ya. Oke, user yang ujungnya 043, kitabnya Nasoihul Ibad. Begitu ya, mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Gitu. Kalau yang sudah biasa 50.000, maka naik kepada warna yang merah. Sudah berani dengan warna merah. Bagaimana Ustadz kalau yang sudah biasa dengan warna merah? Jumlahnya. Jumlah lembarannya gitu Cep Keke. Jumlah lembarannya tidak 1 lembar. Sudah mulai berlipat-berlipat. Begitu. Itu bukti bahwa cintanya kepada Allah. Ibadahnya karena cinta kepada Allah. Mbak Intan, alhamdulillah. Oke, Mbak Intan. Oke. Begitu ya. Mbak Uti Tanaya itu sudah membuktikan ya. Beliau itu dari celengannya yang ribuan itu. Yang ribuan itu. Ribuan logam. Luar biasa. Masya Allah. Lalu ditukar. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Mbak Uti berkah selalu Mbak Uti. Subhanallah. Ya. Lanjut ya. Mudah-mudahan itu merupakan tanda. Kemudian sudah mulai melakukan sesuatu yang nafsunya tidak cocok. Gitu. Ketika kita melakukan nafsunya itu tidak cocok. Contoh, ketika kita dibenci seseorang, ketika kita dihina seseorang, Mbak Uti amin. Ketika kita diomongin gak enak sama seseorang, mengikuti nafsu, cocoknya melawan. Tetapi dia tidak melawan. Ya, dia tidak melawan. Berarti tidak cocok dengan nafsunya. Nah, itu berarti ciri yang kedua ada pada dirinya. Pak Abdul Karim, kitabnya nggak nampak semua Ustadz. Oh iya, nanti kita geser-geser gini loh Pak. Nah, jelasinnya gitu Pak. Ya, oke. Temimin, setiap hari Selasa sampai Jumat pagi. Iya, betul. Terima kasih jawabannya. Ya gitu, Pak Harsono itu Pak Harsono ya. Jadi kita ngajinya Selasa hingga Jumat. Begitu, mudah-mudahan bisa ikut terus ya Pak Harsono ya. Nah itu, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Jadi ketika kita difitnah seseorang, ayo, enaknya membalas. Pak Haji Harsono, insya Allah Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Haji Harsono ya. Gitu. Enaknya kita membalas ketika kita difitnah. Nafsunya cocok ketika membalas.
Entah itu dengan fitnah lagi, entah itu dengan balasan yang lain. Kang Dudung, kitab yang dibahasnya harus Nasakhul Ibad. Ya, ada dua Kang Dudung ya. Hari ini Nasakhul Ibad. Ya, Selasa sama Rebo gitu. Nah, Kamis sama Jumatnya Tafsir Jalalain. Begitu Kang Dudung. Ya. Jadi ada dua begitu Kang. Ya. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Nah, begitu. Jadi kita belajar untuk naik tingkat. Ya, apa itu? Melakukan sesuatu yang nafsu kita itu tidak suka. Kalau kita punya piutang, nah itu, kepada seseorang, ya, nafsunya ketika dia nggak bayar-bayar, kita marahin. Gitu. Begitu kan? Nggak usah marahin, baik-baik gitu. Kita tagih baik-baik. Gitu. Ya, begitu caranya. Ya. Jadi nafsu itu menuju hal yang rendah. Jangan diikuti. Gitu Kang Dudung, siap insya Allah. Hutangnya belasan tahun ya. Nah itu dia. Ya, coba ikhlaskan teh. Kalau diikhlaskan Allah akan ganti dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Gitu. Ya teh ya. Terus Teh Mimin teh lewat di depan rumahnya. Tiba-tiba di depan rumahnya tuh ada tumpukan bata merah, ada pasir, ada tumpukan semen. Nah itu. Kira-kira gimana? Mampir kemudian ngomel-ngomel. Nggak usah. Teh Mimin apa ini? Masa emasnya masih bawah 1 juta? Apa itu maksudnya teh? Gitu ya. Siun. Apa itu teh? Oke. Oh itu orang yang ngumpet yai. Oh, nggak usah. Ya. Gimana kalau hal itu terjadi pada diri kita? Nah, paham maksudnya? Ternyata yang punya hutang itu kita. Ya. Kemudian dia tagih dengan marah-marah. Bagaimana muka kita? Begitu. Ya, kita belajar punya rasa. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah belum dimasukkan ruh. Dia masih berbentuk patung, tidak punya rasa. Begitu dimasukkan ruh oleh Allah, ditiupkan ruh, baru dia punya rasa. Dia hidup. Hidup cirinya punya rasa. Ketika kita merasa hidup, kita pun harus punya rasa. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada diri kita? Itu. Jangan merasa kita yang sebelah. Bagaimana kalau itu pada diri kita? Nah, di situ kita belajar mengkaji diri. Begitu, ya. Makanya yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi. Orang yang ibadahnya betul-betul kepada Allah karena cintanya kepada Allah, dia dalam segala hal ma'a sayyidihi. Dalam segala hal dia bersama syariatnya Allah. Begitu. Mbak Uti apa tuh Mbak Uti? Duh kebanyakan. Bukan sedikit yang dipinjam 30 juta. Iya. Mau nggak yang bayarin Allah Mbak Uti? Ayo. Kalau yang bayarin orang itu pas 30 juta. Tapi kalau yang bayarin Allah lebih dari itu. Kita belajar ikhlas. Kita hidup di dunia waktu lahir itu tidak bawa apapun. Sehelai kain pun tidak dibawanya. Begitu kita terlahir, Allah titipkan harta. Allah titipkan segala sesuatu. Dan kita tidak boleh merasa punya dirinya. Semuanya adalah milik Allah. Itu. Ya. Itu yang disebut yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi. Kita itu bersama Allah ketika cocok dengan diri kita. Kalau nggak cocok, berarti kita tidak masuk fi jami'il halati. Begitu. Ya, nyambung apa? Nggak nyambung ini kayaknya nggak cocok nih. Ternyata Bu Haja Iis hadir juga nih Umu Ihsan.
Nok Muzna mau ikhlas lihat cara hidupnya masih gedongan yai, biarin contoh kayak tadi ketika Nok Muzna lewat di depan rumahnya, ternyata rumahnya lagi dibangun sedangkan dia masih punya hutang dengan kita, biarin dia pengen ngebangun rumahnya, begitu bisa nggak? Cocok yai tetap nagih dan sabar. Masya Allah. Kalau nagih tidak dapat, hati kita kesel. Kesel hatinya. Akhirnya membuat keruh hati kita. Lama-lama kurus, malah mati sendiri kita. Bu Fatimah, insya Allah Pak Ustaz. Ya, ketika nagih nggak dapat, kesel hati kita. Terpikir segala hal, bahkan jumlahnya terpikir kembali. Apalagi tidak ditransfer uang cash, kelihatan tumpukan merahnya. Teringat kembali, sehingga tersayat hatinya. Terpikir, lama-lama mikirin, kurus, matilah dia. Itu, ya Pak Supri. Kalau nggak usah dikasih utang bagaimana Pak Ustaz? Ya kalau kita nggak bisa ya udah kita mohon maaf begitu, ya gitu ya. Tapi ingat, ketika seseorang ingin dibantu oleh Allah, bantu saudara kita. Ketika seseorang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudara kita. Gimana Ustaz kalau dia tidak bayar? Jangan sok tahu. Allah yang lebih tahu ke depannya. Begitu. Allah lebih tahu ke depannya. Nah, begitu ya Nok Muzna ya. Masalahnya jadi bikin masalah baru dengan orang lain ya. Iya itu. Makanya udahlah. Lihat Pak Haji Mamat. Subhanallah. Di luaran itu banyak jumlahnya. Beliau enjoy aja. Dan beliau rizkinya luar biasa. Malah sekarang punya kolam ikan segala. Subhanallah. Inilah sang dermawan kita. Amin. Ya, mudah-mudahan jadikan iktibar buat kita. Amin. Allahumma amin ya. Cep Kikih amin. Nah, gitu Cep. Masya Allah. Luar biasa. Mbak Uti amin. Pak saya amin. Umu Ihsan amin. Nah, gitu. Ayo, kita mau nggak ibadah kita kepada Allah dengan sebab cinta kepada Allah. Munadi akhirat juga amin Bu Hajah Hani. Ya, Masya Allah. Gimana Bu Hajah, sudah sembuh matanya Bu Hajah? Masya Allah. Pak Mas Duki amin ya Rob. Masya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nok Muzna. Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah Bu Haji Hani ya. Padi Waluyo ketika nggak dikasih caci maki, setelah dikasih menghilang, nggak ada kabar. Biarin Pak Hadi. Orang baik itu bernasib baik. Ingat itu. Orang baik itu bernasib baik. Allah itu tidak tidur. Allah itu pasti melihat. Begitu Pak Hadi. Yakin nggak Allah tuh melihat Pak Hadi? Yakin nggak? Ya, munculkan 3 ciri ini pada diri kita ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang ibadahnya kepada Allah ala sabilil hubbi. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan gitu Mbak Uti, Cep Kiki, Pak Azhari ya. Oke. Gitu. Gimana nih tadinya mau bahas Fathur Rabbani ini. Kang Akung, amin. Kang Akung di bawah bedug teriak itu. Masalah. Bu Wiwin kemana ya Bu Wiwin nih? Ya, yakin ya. Nah udah. Kalau yakin tidak tidur. Nah begitu. Ya. Masya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Oke, hari ini saya ada sanlat masih ya.
Jadi tuh panitianya kemarin WA saya tuh, pokoknya jam 9 tank katanya. Itu tanknya itu nih yang nggak kuat. Jam 9 tank gitu. Masya Allah. Itu ya, jadi mohon maaf. Hari ini tadinya saya mau bahas juga Fathur Rabbani ya. Insya Allah besok kita bahas ya. Insya Allah. Besok kita bahas Fathur Rabbaninya ya. Jadi referensi dari kalimat ini ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Azhar Abdullah. Nah, ini Thailand ini. Gimana nih Azhar Abdullah? Sehat terus ya. Masya Allah. Al-Bahri. Al-Karim tanaman mana nih? Al-Karim tanaman lama ini. Pak Hamid. Oke. Pak Hamid tetap semangat. Cendol. Pak Supri. Oke. Abah Oji. Terima kasih Ustaz Temimin. Oh, oke. Ustaz Azhari. Terima kasih Ustaz. Fathul besok majelis berapa? Majelisnya majelis 32. Gitu. 32 Ustaz. Majelis 32 ya. Kita bahas. Mana bener? Iya, majelis 32. Ya. Itu Ustaz untuk besok ya. Azhar Abdullah, alhamdulillah jazakallah. Kang Dedi, alhamdulillah ini juga ilmu yang luar biasa pengarsa. Masya Allah, Kang Dedi tunggu doa. Pak Saimur Sidik, matur nuwun yai, Masya Allah. Sami-sami, podo-podo. Tapi kasar Pak saya ya. Oke, Muna di akhirah, Masya Allah, ya Allah. Kemudian Pak Tabrani, alhamdulillah katam pipisan ilmuna Pak Ustaz, jazakallah khairan katsira. Masya Allah. Pak Tabrani sehat selalu Pak Tab, tetap semangat. Pak Mas Duki sami-sami, oh gitu ya Pak Mas Duki ya, sami-sami itu. Kang Dudung, syukron Pak Ustaz, izin keluar, monggo. Kang Dedi Rustandi, oke. Pak Tab, amin, oke. Kemudian Teh Fitri, alhamdulillah jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz, ya, ya. Jadi tadi ciri yang 3 mudah-mudahan sedikit-sedikit ada pada diri kita ya, mudah-mudahan. Oke, Pak Haji Mamat mana nih? Teh Fitri sehat-sehat Pak Ustaz, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan sehat selalu Teh Fitri ya. Mana nih Pak Haji nih, kayaknya marabin ikan lagi nih beliau nih. Cing Ato hari ini nggak hadir ya Cing Ato ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Cing ya. Oke, Pak Haji Muhammad hadir. Siapa Haji? Assalamualaikum di akhirat, terima kasih ilmunya Ustadz ya. Tapi sebentar ya Bu ya, Bu Haji insya Allah. Bu Haji Is kemana aja nih tuh, kata Ustadz Azhari di Balong Pak Haji tuh, Pak Haji di Balong katanya. Masya Allah. Nih, Ustadz Rosmat salam ya, mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi oleh Allah walaupun via media. Nah ini verifikasi. Bu Khotimah syukran ilmunya Pak Ustadz, semoga Pak Hadi Waluya, Pak Yai, aduh apa tadi Pak Hadi kelewat ya. Pak Razi, Pak Razi juga bergabung juga ya. Oke, Kang Akung, Kang Dendo hari ini absen ya Kang Akung ya. Kayaknya ada kepentingan keluarga. Umu Ihsan, terima kasih Ustadz, barokallah. Cukup hari ini saya mau siap-siap berangkat ya, karena bilangnya jam 9 tang. Umu Ihsan, terima kasih, semoga barokah. Kita doa dulu Kang Dedi, biasanya Kang Dedi selalu nanyain doa. Nah hari ini kita baca doanya Kang Dedi. Kang Akung, jangan-jangan masih di loteng Pak Ustadz, jadi Kang Dendonya, oh gitu ya, lagi benerin genteng. Teh Mimin, terima kasih. Kang Dedi menunggu doa penutup, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Munif juga barokallah ilmunya Ustadz. Mbak Malia, Masya Allah Mbak Malia, ternyata hadir Mbak Malia. Masya Allah. Dari tadi Mbak Malia, Jimmy Palu juga hadir, alhamdulillah. Ustadz Rosmat, alhamdulillah ya Allah. Gimana Ustadz, sehat selalu Ustadz ya? Ya Allah. Tadi
Saya sapa-sapa beliau, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Dan Mbak Ella Dewi Ros Malasari, Mama Lintang juga hadir sampai selesai, Alhamdulillah. Kang Akung juga sampai selesai, Nok Musna juga sampai. Cing Ato, ternyata Cing Ato hadir juga ya. Alhamdulillah, sehat selalu ya Cing Ato ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, hari ini kita tutup, saya mau siap-siap ya. Oke, saya tutup dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Pak Angah tadi lihat saya Pak Angah tadi sepertinya. Ya, ada ya tadi Pak Angah ya. Masya Allah. Kelewat tadi sepertinya saya. Cing atau saya lagi ngajar. Oh gitu Cing. Masya Allah. Luar biasa nih Cing atau. Oke.